This is Brightline, the first new privately funded passenger rail line built in the U.S. in over 100 years. It was completed in 2018, and when the entire line is open later this summer, it'll stretch 230 miles from Orlando to Miami, and is almost entirely done the good old-fashioned American way, with private equity. Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Lagi viral nih ya pembangunan infrastruktur kereta cepat di seluruh dunia yang kadang menimbulkan polemik terkait dengan model yang harus dikeluarkan dan pengembalian modal, serta tentu saja kaitannya dengan gengsi maupun harga diri suatu negara. Dan salah satu negara yang mempertimbangkannya adalah negara sang adidaya Amerika Serikat. Pemerintah Amerika masih mendebat sementara netizen atau warga menganggap tidak perlu kereta cepat. Namun demikian, Amerika sebenarnya sudah memiliki kereta cepat bernama Acela dengan operator Amtrak yang kepemilikan sahamnya masih merupakan BUMN. Acela sendiri relatif kurang berkembang lantaran rute yang terbatas dan sepinya penumpang. Kecepatan kereta Amerika Acela pun maksimal hanya 240 km per jam, jauh tertinggal dibandingkan dengan Shinkansen milik Jepang atau HSR milik Cina yang bisa melaju hingga di atas 300 km per jam. Acela mungkin nantinya disejarkan dengan produksi Inka Indonesia ya. Lihat aja nanti di tahun 2027. Dikutip dari BBC, Amerika Serikat sebenarnya juga memiliki rencana membangun kereta cepat untuk rute Los Angeles dan San Francisco. Namun hal itu masih sebatas rencana dan menuai perdebatan publik. Negeri Paman Sam ini dikenal sebagai negara yang sangat perhitungan dari sisi ekonomi. Yang bener BBC ngabarinya gitu deh. Mungkin lagi gak punya anggaran atau gak punya dana kali, atau teknologinya sudah ketinggalan dengan negara lain. Mereka yang menolak kereta peluru berpendapat untuk apa membangun kereta cepat yang banyak tempat merugi jika negara itu sudah memiliki jaringan jalan tol dan pesawat udara yang sudah sangat baik. Paman Gober bisa aja cari alasan. Ngapain juga jadi negara maju nomor 1 di dunia kalau banyak alasan ya bro. Alasan lainnya bahwa Amerika selama ini dikenal sebagai ekonomi yang menggantungkan pihak swasta dan belum ada investor swasta yang berniat membangun kereta cepat di sana. Lah negaranya ngapain? Amerika negara apa perusahaan swasta toh? Bangun ayo bangun, berani nggak? Ketimbang membangun jalur kereta cepat, perusahaan di Amerika Serikat malah melirik sistem transportasi berbasis kapsul bernama Hyperloop. Namun itu pun masih dalam tahap pengembangan teknologi alias masih rencana-rencana baik. Kereta cepat Amerika yang sudah ada bernama Brightline yang menghubungkan rute Miami-Orlando yang baru saja diluncurkan di Amerika Serikat nyaris bersamaan dengan Indonesia saat meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Diam-diam Amerika juga ngiler dan mulai operasional kereta cepat kebanggaan mereka, yaitu Brightline. Kira-kira peristiwanya kebetulan ataukah hanya untuk nutup malu ya? Kurang paham juga nih admin. Bagaimana nih menurut penonton semuanya? Silahkan baku hantam di kolom komentar. Kereta ini hanya memangkas waktu 30 menit lebih cepat daripada menggunakan mobil dari Miami ke Florida ya. Tipis amat bro. Seperti yang dikutip dari New York Times, kereta cepat Amerika Serikat ini memiliki kecepatan 125 mil per jam atau sekitar 250 km per jam yang tentu saja kalah telak dengan kereta cepat Jakarta-Bandung WUS yang mampu menembus 350 km per jam.
Harga tiket keretanya pun gila-gilaan, yakni $158 atau 2,4 juta rupiah hingga $298 atau Rp 4,6 jutaan. Buset dah ya, buat rakyat pemahal Amir bro, takut amat rugi. Harga segitu jika digunakan untuk membeli tiket Jakarta Cepat Jakarta Bandung bisa bolak-balik 5-6 kali ya bro, alias sampai gempor. Brightline ini menjadi kereta penumpang swasta pertama di Amerika yang diluncurkan dalam 1 abad ketika memulai layanannya antara Miami dan West Palm Beach, di mana kereta perusahaan tidak mencapai kecepatan setinggi itu pada tahun 2018. Brightline merupakan proyek kereta cepat Amerika Serikat yang dibangun secara bertahap. Tahapan waktu atau urutan waktu peresmiannya adalah tahun 2018. Kereta api ini mulai melayani Miami, Fort Lauderdale, dan West Palm Beach. Kemudian pada tahun 2023 layanan diperluas ke Bandara Internasional Orlando. Menyusul proyek perluasan senilai Rp 4 miliar. Jadi tahun 2023 ini baru rencana ya memperluas jalur ke Bandara Tampa dan kemungkinan pemberhentian di Walt Disney World dan Lakeland serta jalur kereta komuter Sunrail Orlando. Kesuksesan Brightline sebagian dibangun atas hubungan kerjasamanya dengan Florida East Coast Railway. Nah, kedua perusahaan ini mengkoordinasikan antara operasi kereta penumpang dan kereta barang sehingga kereta berjalan tepat waktu dan memastikan frekuensi Brightline yang dapat diandalkan. Silakan lur nilai sendiri penampakan kereta cepat Brightline dari Amerika ya. Ini kelihatannya ada fitur tambahan untuk naik level dan menggunakan platform otomatis yang dapat ditarik. Nah, kelihatannya spektakuler atau tidakkah nih, hanya Anda semua yang nonton yang tahu ya. Namun tujuannya mulia karena akses ini ditujukan untuk penumpang penyandang disabilitas. Kereta ini memiliki lorong selebar 32 inci yang menyediakan ruang cukup untuk kursi roda dan kereta bayi. Brightline diklaim juga memiliki jendela lebar dan wifi gratis dengan stop kontak yang nyaman. Setiap kereta terdiri dari 2 lokomotif diesel listrik dan 4 gerbong baja tahan karat. Lokomotif tersebut ditenagai oleh mesin Cummins QSK 9516 silinder dengan keluaran tenaga maksimum masing-masing 4000 horsepower. Kereta Brightline berjalan dengan kecepatan maksimum lebih dari 200 km per jam. Mesin ini memenuhi persyaratan standar EPA Tier 4, menghasilkan emisi dan kebisingan yang sangat rendah serta mengonsumsi bahan bakar minimum. Nah, demikian lur tentang kereta cepat Amerika Serikat ya. Admin juga tergelitik, mungkin Anda juga tergelitik apakah Amerika Serikat cari selamat pada kasus kereta cepat, ataukah sedang nggak punya uang atau anggaran, ataukah memang tidak sanggup teknologinya menyaingi perubahan ataupun persaingan dengan negara lain. Tentu saja yang tahu hanya Amerika dan Tuhan Yang Maha Esa. Admin hanya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Anda. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, waras berigas, akas selalu duwe beras, isi dompet jangan sampai